Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu Ibu Yunita Cucikodana MSI, dengan materi agribisnis dari hulu ke hilir. Agribisnis itu mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, pemasaran hasil pertanian. Konsep hulu ke hilir itu menggambarkan rantai nilai agribisnis dari awal sampai dengan akhir. Pengertian agribisnis. Apa sih agribisnis? Agribisnis adalah sistem yang mengintegrasikan kegiatan produksi pertanian dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah, pendapatan petani, dan daya saing produk pertanian. Konsep hulu, tengah, dan hilir. Bagaimana konsep hulu? Di tahap hulu itu biasanya kegiatannya adalah penyediaan sarana, produksi pertanian. Contohnya penyediaan benih, pupuk, alat pertanian. Selanjutnya untuk tahap tengah, yaitu proses produksi pertanian, contohnya budidaya padi, sayuran, budidaya peternakan. Untuk hilir, kegiatannya itu biasanya itu pengolahan, pemasaran hasil pertanian. Contohnya itu industri makanan, ekspor hasil pertanian. Agribisnis hulu. Kegiatannya itu penyediaan benih, bibit unggul, produksi pupuk, pestisida, dan pakan ternak, penyediaan alat dan mesin pertanian, dan penyediaan modal dan kredit usaha tani. Contohnya PT Petrokimia Gresik yaitu pupuk, sedangkan PT Sanghyang Seri yaitu benih. Untuk agribisnis tengah, kegiatannya itu budidaya tanaman. Jadi bisa budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan. Ada juga manajemen usaha tani, yaitu tenaga kerjanya, teknologinya, biaya produksinya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghasilkan bahan mentah pertanian yang berkualitas tinggi yang siap diolah di sektor hilir. Selanjutnya untuk agribisnis hilir. Kegiatannya itu pengolahan hasil pertanian, pemasaran dan distribusi produk, dan penjualan dan ekspor. Contohnya yaitu pengolahan susu menjadi keju atau yogurt, pengalengan ikan, pengemasan sayur beku, ekspor kopi dan kakao. Itu untuk hilir. Lembaga penunjang agribisnis yaitu pertama perbankan dan lembaga keuangan. Fungsinya apa? Yaitu untuk pembiayaan usaha. Yang kedua, lembaga riset dan pendidikan atau inovasi teknologi. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga regulasi, kebijakan dan perizinan. Yang keempat, transportasi dan logistik atau distribusi produk. Yang kelima, yaitu pemasaran digital atau e-commerce pertanian. Selanjutnya, integrasi agribisnis. Sistem agribisnis yang baik yaitu harus terintegrasi dari hulu ke hilir dengan hubungan yang saling mendukung antara produsen input, petani atau pelaku usaha tani, industri pengolahan, distributor konsumen. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan daya saing global. Selanjutnya, contoh rantai agribisnis. Yang pertama yaitu contohnya adalah kopi Arabica Gayo yang berasal dari Aceh. Bagaimana agribisnis hulunya? Yaitu mulai dari pembibitan kopi unggul dan pupuk organik. Selanjutnya, untuk di agribisnis tengah, budidaya kopi oleh petani di dataran tinggi, yaitu proses budidaya atau penanamannya. Bagaimana dengan hilirnya? Yaitu pengolahan biji kopi, selanjutnya di roasting, di packaging, dan diekspor. Penunjangnya apa saja yang dibutuhkan, yaitu sertifikasi, brandingnya, dan bagaimana promosi digitalnya. Selanjutnya, tantangan agribisnis hulu ke hilir. Ketergantungan bahan baku impor, misalnya fluktuasi harga, hasil pertanian, kurangnya akses pasar dan teknologi,
lemahnya koordinasi antar subsistem. Dan yang terakhir yaitu strategi penguatan agribisnis. Ada peningkatan inovasi teknologi pertanian, penguatan kelembagaan petani dan koperasi, pengembangan industri pengolahan, pemanfaatan digitalisasi dan e-commerce pertanian, dan yang terakhir yaitu kemitraan hulu hilir yang saling menguntungkan. Jadi ada 5 poin yang merupakan strategi agar agribisnis bisa berjalan dengan baik. Saya ulangi, yang pertama adalah inovasinya, yang kedua bagaimana kelembagaan petani dan koperasi, yang ketiga bagaimana hilirisasinya atau pengolahannya, yang keempat bagaimana pemanfaatan digitalisasi dan pemasarannya, dan yang terakhir itu bagaimana mitranya dari hulu dan hilir yang saling menguntungkan. Baik, itu saja materi dari saya mengenai agribisnis hulu dan hilir. Kita sambung untuk minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.